Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Juardi, Prodi Manajemen Dakwah semester 3, Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah, mata kuliah Komodifikasi Dakwah, judul Media dan Komodifikasi Dakwah. Dosen pengampu Dr. Samsul Hidayat MA. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang media dan komodifikasi dakwah. Yang pertama, fenomena agama dan komodifikasi. Pada era abad ke-21, hidup serba instan. Budaya konsumtif manusia menjadi komoditas sosial. Manusia memiliki cara pandang berbeda terhadap dunia, termasuk agama. Dalam masyarakat, konsumsi agama bukan sekedar sumber nilai, tapi jadi instrumen gaya hidup agama, menjadi simbol komodifikasi seseorang, akhirnya menjadi modal bagi media mencari keuntungan. Dakwah akhirnya tak luput dari komodifikasi, menjadi simbol agama sebagai mesin uang. Dakwah tidak jadi alat transformasi nilai Islam semata, tapi dikemas sedemikian rupa untuk keuntungan komersial media, sehingga kita bisa berpikir agar dakwah tidak keluar dari jalur sebenarnya. Tentang para dai, dakwah jangan sebatas komoditi yang keuntungan produsen tanpa tanggung jawab moral. Dapat dibagi menjadi 4. Yang pertama, komodifikasi dan kemunculannya. Dan yang kedua, komodifikasi agama. Yang ketiga, fenomena komodifikasi dakwah. Dan terakhir, mencari titik kompromi antara komodifikasi dengan dakwah. Komodifikasi dan kemunculannya. Komodifikasi memiliki arti pengubahan suatu menjadi komoditas atau barang dagangan yang dapat diperjualbelikan. Komodifikasi dapat diartikan sebagai segala sesuatu yang berkaitan dengan barang dagangan, atau dengan kata lain, merubah sesuatu yang bernilai guna menjadi nilai tukar, mata uang. Yang kedua, asal komodifikasi. Komodifikasi pada dasarnya adalah anak cucu dari praktek kapitalisme, yang prinsip dasarnya adalah memproduksi sesuatu yang memiliki nilai tukar, bukan nilai guna. Karl Marx mendefinisikan kapitalisme sebagai suatu sistem ekonomi yang memberikan ruang kepada individu untuk menguasai sumber daya produksi vital yang digunakan untuk meraih keuntungan maksimal. Era digital. Di zaman modern, hadirnya teknologi komunikasi dan informasi mutakhir, dalam kurung internet, televisi, dan lain-lain, semakin memicu suburnya proses komodifikasi. Consuming Islam. Azyumardi Azra dalam tulisannya yang dimuat pada koran Republika mengutip pendapat Greg Valley dalam artikel Consuming Islam atau Commodified Religion and Aspirational Passion in Contemporary Indonesia, bahwa istilah komodifikasi berasal dari
komoditi yang antara lain berarti benda atau komersial atau objek perdagangan. Jadi komodifikasi dalam kasus beragama adalah usaha untuk melakukan komersialisasi agama atau mengubah keimanan dan simbol-simbolnya menjadi komoditas yang dapat diperjualbelikan untuk mendapatkan keuntungan. Islam sebagai gejala budaya. Islam seperti agama-agama yang lainnya bukanlah sekedar agama yang termuat dalam Al-Quran, Al-Hadis, dan kitab-kitab agama semata, tetapi sekaligus gejala historis, sosial, budaya, politik yang memang melekat bersamanya. Dengan kebanyakan pemeluk Islam secara populasi, Islam pun masuk dalam konsep-konsep gejala pasar. Sebagai gejala pasar, Islam pun pada akhirnya mengalami proses komodifikasi yang tidak terelakkan. Komodifikasi agama dan kemunculannya. Terjadinya komodifikasi agama pada dasarnya tidak bisa lepas dari keadaan agama itu sendiri di era globalisasi. Dalam jumlahnya yang berjudul privatisasi agama atau globalisasi dan komodifikasi agama, Fakhrur Razi mengupas point of view para sosiologi barat yang bertanggapan bahwa agama di dunia barat modern umumnya sudah mengalami gejala privatisasi agama, terutama sejak tahun 1960. Pendapat ini secara umum lahir dari adanya anggapan bahwa agama tak lebih dari sekadar ilusi dan hiburan sesaat bagi manusia untuk lari dari jeritan-jeritan hidup, akan tetapi secara totalitas tidak pernah mampu menyelesaikan segudang permasalahan hidup itu tadi. Ini sepertinya menjadi titik tolak ketidakpercayaan sebagai orang terhadap peran agama dalam mengatur kehidupan sosial. Irwan Abdullah memandang bahwa privatisasi dalam beragama tidak lahir dari lubang batu, tapi era globalisasi berperan besar dalam membentuk praktik kehidupan yang beragam, termasuk bagaimana orang beragama. Ia menekankan bahwa perubahan ini bukan disebabkan agama itu mengalami kontekstualisasi, tetapi lebih kepada budaya yang sudah mulai mengkontekstualisasikan agama sesuai kacamata global dan dengan tata nilai yang berbeda pula. Fenomena komodifikasi dakwah. Dakwah yang juga merupakan bagian penting dari syiar Islam dan awalnya dipandang sakral, kemudian mewarnai potret acara media massa di Indonesia, internet dan media digital misalnya, telah mengubah dakwah tidak lebih sekedar hiburan. Para dai yang mengisi tayangan dakwah tersebut dengan cepat menjadi idola dan figur baru di masyarakat.
Mereka yang semula hanya dikenal dan berpengaruh di lingkungannya tiba-tiba menjadi sedemikian terkenal di luar komunitas dan masyarakatnya karena memanfaatkan atau dimanfaatkan oleh para pengontrol teknologi informasi. Umat tidak hanya senang dengan gaya dan materi ceramah mereka, bahkan sampai ada yang meniru cara berpakaiannya, intonasinya berbicara, dan ciri khas dari dai yang diidolakannya. Dengan alasan mengangkat citra agama, para dai pun ada kalanya berperilaku dan bergaya hidup seperti selebritis, lekat dengan simbol-simbol kemewahan dan gaya hidup modern lainnya. Mencari titik kompromi, komodifikasi, dan dakwah. Komodifikasi Islam menjadikan Islam sebagai sebuah komoditas, apalagi komersialisasi Islam boleh jadi membuat banyak kalangan umat Islam mengerutkan dahinya. Apalagi secara tradisional, banyak ulama menyatakan agama tidak boleh dijadikan barang dagang untuk mendapat keuntungan dari penjualan dan perdagangan simbol-simbol agama. Bahkan para ulama, ustadz, dan mubalik diharapkan tidak mendapatkan nafkah apalagi profit material dari kegiatan berdakwahnya. Memang komodifikasi Islam tidak harus selalu berarti negatif, bahwa dalam segi-segi tertentu ada positifnya juga. Tetapi yang perlu diingat, sesungguhnya fenomena komodifikasi agama jika tidak disikapi dengan segera, bisa saja menjadi batu sandungan aktivitas dakwah itu sendiri. Taruhlah sebuah contoh dalam konteks dakwah, misalnya ketika yang menjadi pendakwah dalam media massa adalah mereka yang secara tampilan menarik dan sedikit mengabaikan keilmuannya. Yang penting bisa senyum, tertawa, akting, ataupun ngelawak. Demikian kondisi semacam ini tidak perlu dikhawatirkan dalam artian harus tetap dimonitoring secara intens, karena bagaimanapun dengan hadirnya dakwah melalui media massa, dakwah Islam dalam konteks masyarakat modern justru lebih segmented dengan memilih media-media tertentu untuk masyarakat dengan tipe-tipe dan karakter tertentu. Oleh karena itu dibutuhkan berbagai pendekatan dengan media-media baru untuk mengekalkan aktivitas dakwah sebagai proses dibutuhkan sebagai pendekatan dengan media-media baru untuk mengekalkan aktivitas dakwah sebagai proses yang menginformasikan pesan-pesan keagamaan dan bukan hanya sekedar sarana untuk mendapatkan keuntungan dari praktik komodifikasi media dakwah tadi. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohonlah dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.